We hurt ourselves because we obsess about the end of our journeys. Focus on staying in the moment, on being grateful for where you are today. At Mindset of Greatness. Selamat datang di podcast Otak. Selamat datang. Oke. Bareng siapa? Oke, gue Fatur. Gue Raka. Oke, nah sekarang kita udah ada di season kedua nih. Yes, season 2. Nggak terasa ya. Udah berapa episode di season 1? 8. Berapa tahun? 2 tahun ya? 2 tahun. 2 tahun. Apa 2 bulan sebenarnya? 8 episode, 2 tahun. Oke, pokoknya kita ucapkan selamat. Kok selamat? Terima kasih gitu ya udah mau dengerin kita gitu ya selama ini. Ya mudah-mudahan tetap kalau terhibur kayaknya enggak, tapi mendapatkan insight lah dari obrolan-obrolan. Ya semoga obrolan-obrolan kita ya yang entah ya panjang pendeknya ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman. Jangan lupa kita sekarang udah punya Instagram, bisa follow kita di Instagram @podcast.ngotak. Ya di situ juga banyak postingan-postingan tentang konten-konten podcast kita juga yang sebelumnya. Betul. Jadi kalau mau tahu episode terbaru dari podcast Ngotak, boleh banget di-follow. Iya. Nah, sekarang kita ada topik apa nih hari ini? Oke, hari ini kita mau ngomongin tentang journey. Bacanya gue dah. Journey. Tulejur. Tulehur. Ya, pokoknya intinya adalah perjalanan. Yes, oke. Oke. Perjalanan apa nih? Kita dari Sabang sampai Merauke atau ngapain? Perjalanan naik bis malam kali ya. Berarti kalau ngomongin perjalanan kita harus ketemu orang atau ngobrol sama orang yang punya perjalanan jauh dong. Betul. Atau perjalanan panjang. Ya kira-kira hari ini siapa nih narasumber kita ya? Oke, boleh langsung aja perkenalkan diri kali narasumber kita kali ini siapa? Halo. Oke, halo. Halo doang ya. Ya, gue Lisca. Oh, Lisca apa Liska? Lisca. Dari kata tulis baca. Kira serius. Mungkin kalau pertama kali denger tuh kayak perempuan. Iya, perempuan keren ya. Perempuan. Kebetulan gitu. Jadi kata orang tua gue biar gue pintar dikasih nama tulis baca. Oh gitu. Makanya gue nggak masuk IPA. Kalau nama gue Calistung mungkin gue bisa hitung-hitungan. Oh iya benar juga. Cuma tulis baca. Jadi masuk IPS. Iya. Jadi kerjaan saya hanya menulis apa yang saya baca dari jawaban teman saya. Wow. Ya. Oke. Mudah-mudahan ini bisa menghibur ya perjalanannya ya. Bumper pertama nih guys. Oke. Nah ini langsung aja atau gimana nih? Ini dulu dong. Ngomongin soal perjalanan nih. Lisca ini panggilannya apa? Ya bisa dipanggil Lisca, bisa dipanggil juga Tomo. Oh Tomo. Kok bisa Tomo ya? Jauh ya? Kok jauh ya? Tomo ya? Ya Tomo itu dulu gara-gara pas SMA pernah ikut komunitas juga. Sempat bantu-bantu siaran radio juga. Komunitas baca tulis. Iya. Mirip-mirip seperti itu. Cuman hidupnya tuh ini gitu ya. Tertata. Namanya baca tulis. Komunitas baca tulis. Dan entah kenapa ada yang manggil Tomo-Tomo. Jadi ya kita terima aja. Ternyata ya. Ternyata. Oke. Kegiatan Tomo nih selama ini berarti ngapain aja? Saya sekarang kerja di Kemenpora. Dulu sempat bagian juga dari yang ASEAN Para Games. Oh. Lu bagian apanya sih maksudnya? Bagian dari tim penyelenggaranya. Coba Para Games. Oh bagian tim ini ya? Iya. Penyelenggara berarti boleh lah ya kita ikut-ikut jadi panitia di situ ya. Bisa. Kalau nggak salah ada rekrutmen juga ya kalau mau ada acara kayak gitu ya? Iya. Volunteer sih tapi volunteer ya? Dibayar ya volunteer. Dibayar. Oh dibayar. Kalau di kita dibayar. Gue money oriented ya. Tapi by the way memang temen gue juga waktu pernah ikutan dan pengalamannya lumayan menarik karena pesertanya kan luar biasa ya dan maksudnya banyak banget insight yang bisa diambil gitu selain memang ngadain eventnya gitu. Waktu itu dia pernah nawarin sih, tapi nawarin tiket. Jadi kayak capek dia sebenarnya. Jadi memang nih gue udah pernah kenal Tomo nih dulu gitu kan. By the way ini kan dari kementerian. Gak apa-apa nih kita ngomongin kementeriannya. Kayaknya jangan. Oh iya. Saya belum izin begitu. Baiklah, kita tidak ngomong gitu ya. Enggak. Kita bahasnya berarti perjalanan yang lain. Perjalanannya. Boleh. Perjalanan di kementerian ya. Oke, ini gue sama Tomo dulu pernah
temenan. Sekarang enggak berarti. Masih temenan ya. Jadi sempat kenal waktu zaman-zaman di SMA. Dia yang SMA, gue enggak gitu ya. Karena gue udah lulus waktu itu. Dan yang gue tahu nih, Tomo punya cerita menarik ketika dia dapat kesempatan untuk bisa belajar di Jepang. Wah, ini keren banget nih. Ya, ini kan perjalanannya jauh nih. Dari Indonesia ke Jepang, terus durasinya nggak sebulan 2 bulan dong. Iya. Berapa lama waktu itu? Kurang lebih 2 tahun kurang. 2 tahun kurang. Master degree. S2 ya berarti ya? S2. Nah, kan nih kayaknya bagus banget nih. Benar. Ya, kelihatannya ya. Nah, makanya kita pengen tahu nih perjalanannya apakah sebagus itu gitu kan. Semenarik itu kan orang lihatnya wah gitu kan. Nah, kita pengen tahu nih kira-kira nih kenapa lu bisa dapat kesempatan itu nih? Oke, nah berarti kedepannya kita mau ngomongin itu ya. Oke, tadi kita udah sempat bahas sedikit tentang Tomo dan kita tahu kalau dia pernah dapat kesempatan untuk kuliah di Jepang gitu kan, untuk ngambil master degree-nya. Nah, kira-kira nih bisa tolong ceritain dong biar teman-teman mungkin dapat insight baru gitu ya, atau teman-teman yang udah pernah ke Jepang jadi mengenang lagi dapat kesempatan ke Jepang tuh kayak gimana sih ceritanya? Lu nggak ini kan, nggak ngepet kan? Kebetulan di sana nggak ada. Nggak ada yang percaya ya. Nggak ada yang jagain lilinnya. Enggak, bukan ngepet. Ngepet tuh. Ya, jadi dulu emang sebenarnya dari SMA ya, senang Jepang itu, sempat gabung juga di komunitas. Sebenarnya pas di SMA juga udah pernah pertukaran pelajar ke Jepang waktu itu. Walaupun hanya untuk 2 minggu, sempat emang pengennya tadinya dari S1. Cuman kebetulan pas kelas 3 SMA, ayah saya meninggal. Itu waktu itu semua kakak saya berhenti kuliah karena harus kerja. Jadi saya juga pikir, oh ya udahlah, mungkin bukan jalannya untuk pergi ke sana. Terus lanjut, saya sempat break setahun, nggak kuliah dulu karena pengen kerja dulu. Baru mulai kerja sambil kuliah tuh juga masih nggak kepikiran tuh untuk bisa ke Jepang. Tahu-tahu pas tahun 2014 akhir itu saya lulus kuliah. Langsung saya bilang sama atasan saya, ini terus mau kemana ini? Ya udah, waktu itu sebenarnya saya juga udah kerja di Kemenpora tapi masih di bagian honornya. Terus kata atasan saya, waktu itu lagi ada moratorium kebetulan. Wah, nih kayaknya belum bisa daftar PNS dulu nih, lagi ditutup. Mending kamu kalau mau lanjut S2 aja. Ya udah. Cari-carilah kesempatan. Dapat tuh info. Jadi sebenarnya ada teman yang harusnya berangkat untuk dinas luar negeri ke Jepang. Dia nggak bisa berangkat, saya disuruh ngegantiin karena ada persyaratan TOEFL-nya, jadi nggak semua orang bisa berangkat gitu. Jadi ya udah, saya hajar. Berarti nggak semua orang TOEFL-nya bagus seperti lo ya? Iya, kebetulan yang mau masuk kementerian kayaknya nggak terlalu ditanyain TOEFL. Tapi ternyata ada tugas yang membutuhkan TOEFL. Iya, ada tugas yang membutuhkan. Gue boleh daftar nggak sih di kementerian? TOEFL-nya bagus ya? Enggak. Karena nggak ada syaratnya kan. Nanti pas kesana baru. Tapi belum bisa ke Jepang ya. Lanjut di sana baru ketemu profesor saya. Nah di situ dia nawarin, nih kita buka nih. Tapi sebenarnya pendaftarannya tutup 1 minggu setelah saya balik ke Indonesia. Jadi tadinya saya udah mikir, kayaknya nggak mungkin nih, cuma 1 minggu persiapannya kan. Ya udah deh, pas itu pulang ke Indonesia, tadinya saya udah agak pasrah tuh, tapi kata ibu saya ya coba aja, namanya usaha nggak ada yang tahu gitu kan. Toh juga kalau nggak dapet ya nggak ada yang ngetawain juga, nggak ada yang tahu juga kan gitu. Ya udah saya coba kirim buat research proposal. Karena rata-rata di sinilah saya juga terbuka juga pikirannya. Ternyata selama ini yang saya takutin terlalu banyak lawan itu agak salah juga. Mungkin karena saya pikir, wah nih namanya pengen keluar negeri banyak kali saingannya atau itu. Tapi ternyata saya pikir lagi, malah lebih banyak yang saingannya di S1. Karena kan mungkin ada yang pengen jadi fokus kerja. Ada juga yang gak ingin terlalu tinggi sekolahnya. Dan alhamdulillah waktu itu lulus, lancar, tahu-tahu langsung dapat untuk itu. Saya dapat kabar sekitar bulan Mei. Waktu itu saya senang banget.
Saking senangnya saya print semua itunya, pengumumannya, semua laporannya segala macam saya print, saya pegangin itu dokumen sampai saya lupa HP saya dicolong orang di kereta. Iya. Iya, waktu itu saya ingat banget, saya bikin janji sama teman saya harus ngabarin, aduh sorry nih, gua nggak bisa pergi soalnya HP gua kehilangan. Loh, kok bisa sih? Lu pasti lagi down banget ya sekarang. Enggak, gue gak bisa ngungkapin perasaan gue. Kok bisa? Iya, gue tuh lagi seneng banget. Tapi gue juga sedih banget. Gak bisa gue ungkapkan dengan kata-kata yang pasti. Itu memang lagi momen apa kok bisa? Saking senengnya, HP sampai hilang gitu. Jadi Di warnet kayaknya dia. bukan di kereta. Jadi dokumen di depan, HP di kantong di belakang. Biasanya kan kalau di kereta kita pegang HP terus kan. Ini karena lagi megang dokumen terus, aduh ribet, udahlah taruh Karena kantong dokumen belakang. bisa lu print juga di rumah ya. Iya, waktu itu nggak kepikiran. Namanya orang bahagia tuh udah gak ada. Kalutnya bahagia gitu. Kalau dia bahagia. Waktu itu HP lo apa? Waktu itu Sony P2 Ultra. Oh yang itu, yang Iya. gede banget yang telenan. Iya betul. Itu topik ya. Barulah akhirnya itu dapat kesempatan untuk berangkat ke Jepang. Oke, nah di Jepang tuh ngapain aja, Mas Tomo nih? Di Jepang saya kuliah di Tsukuba University. Dia universitas urutan ke-10 pada saat itu, terbaik di Jepang. Dan khususnya untuk jurusan olahraganya memang dia nomor 1 untuk sekolah negeri di sana. Dan kebetulan memang saya ngambil waktu itu sport management, jadi manajemen olahraganya. Ada ya manajemen olahraganya? Iya, Gue baru tahu cuy. Gue baru tahu cuy. Oh, by the way, S1-nya apa waktu itu? manajemen. Oh, manajemen. Jadi masih agak linear ya. ya. Jadi waktu itu mau fokusin ke manajemen olahraganya, dapat kesempatan di sana. Dan di situ juga mungkin yang kalau kata orang memang namanya padi, makin berisi tuh makin menunduk ya. Dulu awal-awal sebelum ke sana emang ya kalau boleh jujur sempat kayak wah bangga banget gitu kayaknya bisa sampai Sombong itu, ya, sombong kayaknya ya. Iya. Tapi pas Besar kepala. ya Dia besar semuanya. Dia besar semua. Body shaming. Oh iya, sorry. Yang lain juga besar ya. iya. Nyampe sana tuh ternyata shock banget. Jadi ketemu teman-teman komunitas PPI, Persatuan Pelajar Indonesia di sana. Di sana tuh banyak yang studinya tuh yang lebih wah, tapi tuh ternyata orangnya tuh humble banget, baik banget, saling ngebantu. Saya kenal ada yang S3-nya teknik nuklir, saya kenal ada yang ini, dan saya pun baru tahu jurusan mereka itu setelah dekat-dekat mau pulang, karena selama ini bercengkrama, terus juga kita kadang suka ngambil baito bareng gitu. Baito tuh kayak part-time job gitu. Jadi kita suka ngambil kerjaan bareng, ini bareng, kok nggak nyangka ternyata dia sekolahnya jauh lebih tinggi dari saya. Cuman memang begitulah, kalau emang itu ketemu langit, ternyata masih ada langit yang lebih tinggi lagi. Keren ya. Itu apa memang kebentuk di budaya Jepang atau emang orang-orangnya memang bagus atau gimana? Kayaknya campuran juga sih, mix juga ya emang. Kalau di sana kebetulan profesornya juga emang humble banget rata-rata. Jadi orang Jepang tuh waktu saya keluar dari Jepang pun lulus pun agak bingung juga sama gelar waktu itu, karena di Jepang tuh mereka nggak pakai gelar. Iya benar. Jarang mereka pakai gelar. Jadi kalau profesor ya dipanggil sensei aja, sama kayak manggil guru biasa gitu. Manggil itu. Mereka jarang ada yang pakai gelar panjang banget kayak kita udah kayak ini. Jadi pas lulusan dari sana juga saya nggak tahu gelar saya apaan, karena di sana juga nggak pakai gelar emang gitu. Jadi emang di sana humble banget. Terus kalau kita udah bikin janji sama profesor, ya kita yang diutamakan. Jadi walaupun tiba-tiba kita udah depan pintu dia, ada profesor lain datang, profesor yang lain yang disuruh pergi gitu, karena udah ada janji sama kita. Keren sih itu. Etos kerjanya bagus. Etos kerjanya tanggung bagus. jawab ya. Berarti bimbingan skripsi gampang ya? Bimbingan skripsi gampang. Bimbingan skripsi malah dia nggak mau di print. Dia mau kirim aja soft copy ke dia 1 hari sebelumnya.
dia revisi dikirim balik ke saya, terus kita diskusiin bareng-bareng pada saat besoknya gitu. Jadi 1 jam ketemu tuh benar-benar 1 jam ketemu. Kebetulan bisa sampai berjam-jam ya. Iya. Nunggunya. Benar banget. Ketemunya 15 menit juga udah disuruh pulang. Iya. Oh, ngalamin. Iya. Dulu waktu saya S1 tuh saya nyari dosen saya tuh bukan di ruang dosen ya. Terus saya nyari parkiran dulu. Ini mana mobilnya? Apa perlu saya kempesin dulu biar dia nggak kabur? Biar nggak pulang gitu. Biar dia nggak pulang. Karena kita janjian jam 8, syukur-syukur kalau bisa jam 8 malam ketemu. Kadang-kadang jam 9. Kadang-kadang disuruh besok ya. Benar. Berarti di sana selain kuliah ngapain aja tuh? Di sana banyak kebetulan memang program beasiswa itu banyak ya macam-macam. Di situ juga saya baru tahu ternyata yang namanya beasiswa itu nggak hanya yang dikeluarin sama kedubes Jepang aja, nggak hanya yang ada di Indonesia aja kayak LPDP. Itu ada macam-macam, ada hampir lebih dari 30 jenis. Ada yang langsung dari profesornya, ada yang dari ininya gitu. Yang lu ikutin itu termasuk yang fokus, maksudnya nggak bisa dicampur sama beasiswa lain atau yang bisa digabung-gabung? Yang nggak bisa dicampur. Berarti jadi memang lu harus ngambilnya satu. Itu memang dari kampus langsung resmi. Jadi ya setiap beasiswa juga berpengaruh sama kewajiban yang harus dilakukan. Contoh kayak LPDP kan kita pulang harus mengabdi ke negeri dulu. Jadi nggak boleh ngambil beasiswa lain, harus fokus di sini dulu selama beberapa waktu. Dan di sana dia nggak ada kewajiban mengabdi, tapi kita harus kayak ada internship, harus ada ini, ada itu gitu. Ada magangnya, ada wajib itu. Jadi saya juga di sana sempat magang di Japan Sport Council-nya, di kayak kementerian khusus untuk bagian bidang olahraganya gitu. Karena kebetulan memang fokus penelitian saya terkait dengan perbandingan kebijakan olahraga untuk elit di Indonesia sama Jepang gitu. Berarti ini ya berkandidat jadi menteri olahraga gitu ya? Enggak. Kayaknya kalau menteri enggak. Menteri ditunjuk sih ya. Iya, menteri ditunjuk soalnya. Kayaknya kalau gue ngeliat yang ditunjuk-tunjuk kayaknya lu gak mungkin sih. Nah, itu kan tadi udah jelasin kalau akhirnya Mas Tomo nih berhasil pergi ke Jepang, ngelaksanain kuliah, kemudian ikut program beasiswanya juga di sana, kebijakan-kebijakannya salah satunya adalah internship. Di apa tadi Japan Sport Council. Japan Sport Council. Oh, Council. Oke. Nah, tapi sebelumnya kita mungkin agak balik sedikit. Itu tuh udah direncanain sebelumnya atau enggak? Karena ada nih di istilah reinventing yourself itu ada salah satu step yaitu realistic goals gitu. Nah, sebelumnya mungkin ketika SMA atau ketika baru masuk ke kementerian itu udah di-set goals-nya atau belum? Atau ini kayak rencana dari Tuhan yang tiba-tiba datang gitu lah. Sebenarnya sih kalau dibilang rencana dari Tuhan agak berpengaruh juga ya. Tapi kalau misalnya realistic goals tadinya memang lebih tepatnya kayak cuman mimpi yang kebetulan aja sampai ke situ. Jadi tadi yang udah disampaikan SMA udah pengen, tapi harus ketutup lagi, tiba-tiba aja mulai kebuka jalannya satu persatu gitu. Jadi mungkin itu kali ya, dari yang namanya mimpi itu yang gak boleh kita lupain. Kadang saya juga masih keinget mimpi saya waktu TK. Kayaknya waktu TK tuh saya gak pengen kayak gini gitu. Tapi pengennya apa kurus ya? Mungkin kan kita ada yang pengennya jadi saving banget ya. Dari tadi. Sorry. Tapi kalau kita lihat emang gitu. Kalau anak Indonesia gitu, SD tuh TK masih mimpinya jadi pilot, dokter, SMP mulai jadi. Ada yang pernah nyebut dokter hewan? Iya, dokter aja. Jadi Elsa, jadi Superman. Ada di sini anak-anak SD sekarang ya. Iya. Jadi mereka pengennya jadi pilot, SMP mulai turun jadi PNS, SMA jadi apa aja yang penting dapat duit. Kayaknya makin lama tuh makin itu, cuman yang namanya mimpi menurut saya emang harusnya nggak boleh dikubur ya. Namanya walaupun kita makin kesini makin banyak permasalahan, walaupun kita kesini makin banyak kita menghadapi sesuatu yang mungkin dibilang realistis ya keadaannya. Tapi selama kita masih megang impian itu, ya mungkin suatu saat Tuhan ngasih jalannya. Tinggal kita mau ngambil jalannya atau enggak. Benar, benar banget. Terus ada juga nih di
banyak sumber juga sih yang pernah baca, mungkin The Power of Habit bukunya iya. Charles Duhigg. Apa ya, ngeset goals itu memang penting, tapi yang terkadang ya mungkin orang Indonesia banyak lakukan adalah setelah kita ngeset goals udah selesai gitu aja. Misalkan kita pengen ke Jepang, udah selesai. Kita nulis misalkan di kamar, udah kita pengen ke Jepang. Nah, yang sebenarnya yang harus kita lakukan adalah ngeset habitnya. Nah, kalau Mas Tom ini kayak gitu nggak waktu itu? Ya mungkin ya otomatis kalau pengen pergi ke Jepang udah ada ya. Iya. Gitu. Nah, tapi ada nggak misalkan nih gue kalau ketika ke Jepang mau ke Jepang harus ngelakuin ini, ngelakuin itu, ngelakuin ini, ada nggak waktu itu yang bisa? Sebenarnya sih kalau yang kayak begitu nggak ada sih untuk yang nge-set habit. Cuman memang waktu itu ikutin kata hati aja sih. Jadi pokoknya waktu itu dapat kesempatan ke Jepang, ada syarat TOEFL tuh, kebetulan yang namanya TOEFL itu kan kita 2 tahun sekali angus. Jadi sebenarnya pada saat ada kesempatan itu pun saya nggak megang gitu, tapi udah hajar aja, cari tempat yang bisa tes. Saat itu juga tes sambil lulus ke sana. Di sana ketemu profesor, dibilang waktunya tinggal 1 minggu, ya udah nggak apa-apa, hajar lagi aja. Jadi itu. Jadi walaupun kita punya impian sebagus apapun, kalau kita nggak berani untuk melangkah, ya percuma juga, kita nggak akan sampai kemana-mana gitu. Tapi mungkin gini kali, sejak SMA kan Tomo ini juga udah, lu udah gabung di komunitas Jepang ya kan? Iya. Gabung Teru Bozu ya gue sebut ya. Iya. Apa? Teru Bozu itu Artinya apa? Itu boneka Jepang penangkal, bukan penangkal ya, apa sih namanya? Iya, yang penangkal hujan mitosnya itu dia menangkal hujan gitu loh. Yang tahu ya. digantungnya putih-putih itu. Kayak pocong kan? Iya Iya, betul. betul. Itu namanya Teru Bozu. Nah, kita ada Teru Bozu community ya. Masih diakui nggak sih kita? Nah, mungkin kebiasaan-kebiasaan itu akhirnya kebentuk gitu loh maksud Oke, gue. Iya, Jadi karena dia tanpa udah ikut, dirasa ya. betul, udah ikut komunitas Jepang, mempelajari budaya Jepang, terus istilahnya tuh apa yang ada di Jepang tuh dia udah suka gitu kan. Nah, kalau misalnya boleh diukur nih, lu kalau disebut suka Jepang tuh seberapa suka sih? Dibilang suka, Lu termasuk otaku nggak sih gitu kan? Iya. Kan pasti kan lu udah ke Jepang, lu ngerti apa itu otaku, apa itu Iya. mungkin kalau sekarang apa sih waifu gitu, waifu apa wibu gitu kan? Iya. Ada Mungkin istilah bisa wibu. mencerahkan Nah, orang-orang ini ya. gue perlu banget meluruskan itu namanya otaku sama wibu itu kayak apa, karena gue agak-agak kesel aja sih gitu dengan istilah itu, dengan makna yang keliru gitu loh. Iya, benar-benar. Jadi gini, sebenarnya sih kalau untuk disebut sampai level otaku atau wibu sih belum, kalau kita ngelihat Jepang langsung. Tapi kalau untuk di Indonesia entah kenapa segini udah dibilangnya otaku ya. Pas saya lagi di Jepang, kebetulan sempat istri hamil di sana. Nah, pas di sana itu nungguin di rumah sakit tuh ibu-ibu hamil, ada nenek-nenek, itu pun baca komik. Itu nggak disebut otaku, tapi entah kenapa di sini itu kayak gitu-gitu disebut otaku. Iya, nenek-nenek baca komik, gue di sini jarang banget ya. Jarang banget emang. Gitu. Gue nenek-nenek ngisi TTS kalau di sini. Iya, makanya. Gitu. Itu yang kadang kita mungkin karena beda budaya ya, cross cultural gitu. Jadi mungkin buat di sini itu udah suatu yang shock gitu. Misalnya koleksi komik atau koleksi mainan gitu. Beberapa temen saya malah sampai sekarang juga masih ada yang koleksi misalnya kayak Gundam, terus juga koleksi-koleksi mainan lainnya gitu. Yang mereka pun nggak mau disebut otaku gitu. Cuma mereka lebih rela menyebut dirinya tuh apa ya bahasanya? Orang dewasa yang lebih bisa memanage uang lah daripada memanage uang bisa banget daripada dia menghaburkan untuk selingkuhan kan. Lebih baik untuk berhala kan. Ya jadi berhalanya. Tapi selingkuh itu gue baru tahu ternyata selain yang physically gitu, ada juga yang ke sesuatu gitu, entah ke pekerjaan. Ini ke berhala, ya? Selingkuh itu. Oh iya. Masuk Tom berarti Tom, nggak bisa lu tetap selingkuh. Jadi dia sambil di kamar bareng istrinya dia mikirinnya berhala aja ya. Nih, bulan depan gue beli yang mana nih? Berarti intinya otaku tuh sebenarnya mungkin punya konotasi negatif ya kalau Iya. Jadi ini mungkin buat teman-teman yang senang banget dipanggil otaku, please gitu ya, itu karena gue juga waktu ke Singapura itu kan kenal sama temen orang Jepang. Waktu gue bilang otaku tuh dia marah gitu kan, oh no gitu kan. Jadi memang kok otaku tuh punya konotasi yang negatif Negatif gitu. banget. Gue gak ngerti sih kalau wibu munculnya dari mana ya.
Kalau wibu tuh sebenarnya lebih di Amerika ya. Oh gitu. Sama, jadi orang-orang yang dianggap Suka terlalu juga. berbeda karena Maniak suka kali banget ya. itu. Bisa dibilang. Nggak enak juga nyebut maniak ya. Mungkin kalau Tomo dan teman-teman yang lain gitu yang suka banget sama Jepang, bukan otaku kali, lebih ke Betul. Japan enthusiast kali ya. Iya. Mungkin itu lebih manis kali di Iya. Iya. Lebih enak lebih didengar. enak, lebih keren. Oke. Dan emang kalau di Jepang terus ngomongin juga soal suka di Jepang, pas nyampe Jepang pun ngerasa agak lebih wah juga gitu, lebih terbuka juga. Kenapa? Soalnya ternyata Jepang itu kan bisa dibilang negara tanpa agama ya. Mereka ada yang percaya sama Buddha, ada yang percaya sama Kristen, tapi ada juga yang percaya ada dewa di semua tempat, ada juga yang itu yang animisme, ada juga yang tidak percaya Tuhan sama sekali gitu. Jadi istilahnya bukan negara yang memegang kebudayaan atau agama kuat kayak di kita gitu. Tapi tingkat kejahatan di sana tuh jauh-jauh sangat rendah gitu. Kalau dibandingkan kita yang jelas-jelas mayoritasnya Islam. Nah, Yang harusnya ngambil sesuatu tangan langsung dipotong gitu kan. Tapi di sana yang nggak memegang teguh gitu agama, malah mereka tuh yang suka ngebangunin kalau waktunya sahur pas lagi puasa. Itu orang Terus- Jepang ya? Orang Jepang. Teman saya tuh ada, bukan teman sih, tutor. Jadi setiap mahasiswa luar pertama kali masuk ke Jepang, itu mereka dapat satu orang sebagai tutor. Jadi mereka ya tutor itu dibayar sama kampus untuk ngedampingin kita, ngajarin kita bagaimana cara hidup di Jepang. Oke. Jadi bagaimana kita ke minimarket, bagaimana kita pakai mesin segala macam. Pokoknya dia ngedampingin kita selama 1 bulan. Nyebutnya tutor ya? Tutor. Kebetulan tutor saya malah saking baiknya, lepas dari 1 bulan pun sampai setahun 2 tahun berikutnya dia masih ngedampingin terus masih gitu. makan bareng gitu kali. Jadi dia malah yang ngebantuin, oh jangan makan di sini banyak daging babi katanya gitu. Di sini ini. Jadi Tsukuba tuh di daerah mana sih? Tsukuba itu di prefecture Ibaraki, provinsinya Ibaraki. Itu kira-kira kayak kalau dari Tokyo ke Tsukuba tuh kayak dari Jakarta ke Bogor lah. Oh. Dia daerah pegunungannya, jadi kayak ibaratnya kayak Bogornya di Tokyo gitu. Jadi emang habit-habitnya itulah yang bikin pas udah kesana tuh jadi wah kayaknya udah seneng banget gitu. Jadi kadang pulang tuh jam 12 malam itu nggak kerasa takut sama sekali gitu. Walaupun tempatnya gelap, walaupun ini nggak ada kerasa takut. Dompet pernah jatuh kelupaan, terus datang ke pos polisi ada gitu, masih lengkap isinya. Terus kadang-kadang cuma datang ke pos polisi aja ya? Iya. Nggak perlu kemana-mana Kalau di ya? sini Nggak usah lain kemana-mana. ya. Iya. Pos polisi lu mintain dulu. Oh, sensor ya? Sensor ya? Kementerian. Iya, benar. Jadi itu agak habit-habit yang menurut saya bingung karena mereka nggak pernah diajarin kalau melakukan ini akan masuk neraka loh. Melakukan ini akan kena dosa, bisa masuk neraka loh. Mereka nggak pernah diajarin kayak gitu, tapi karena mereka udah habitnya begitu, jadi ya udah nemuin sesuatu dikembaliin, ini diinin gitu. Beda sama di sini yang saya bingung ya itu kok kita yang banyak memegang agama mayoritas Islam, ada juga Kristen, ada juga ini, tapi kok kayaknya ngelakuin segala sesuatu tuh nggak bisa kok nggak ini. Iya, brutal ya. Kalau Brutal sekalinya gitu. melakukan kejahatan tuh brutal di Benar. Indonesia. Brutal. Itu tadi udah dimention nih beberapa manfaat gitu ya setelah pergi ke Jepang. Banyak banget budaya-budaya yang dipelajari. Nah, selain itu mungkin setelah kembali ke Indonesia ada nggak sih manfaat-manfaat lain yang Mas Tomoni rasakan gitu yang sampai akhirnya ketika ke Indonesia dipakai gitu? Kalau ini banyak sih. Sebenarnya sih kalau rata-rata teman saya alumni gitu ya, itu mereka sendiri juga menerapkan budayanya di itu. Jadi banyak yang jadi dosen, banyak yang ini. Mereka tuh kalau yang rata-rata lulusan Jepang tuh nggak neko-neko sama dosen biasa gitu. Jadi mereka tuh nerapin budayanya mereka, cara bahasanya mereka gitu. Terus juga kayak di tempat saya memang penggunaan email pun jadi lebih ini. Jadi kalau di Jepang itu semua serba email. Jadi kalau kita kirim lewat WhatsApp atau Line gitu, itu kadang tidak direspon karena tidak dianggap formal gitu. Jadi, tapi kalau kita email, itu mereka anggap itu udah
sebuah permintaan formal gitu. Jadi kita komunikasi sama dosen lewat email, pas dibales. Tapi email di sana banyak spam gak sih? Kan yang bikin gue malas buka email spam banyak banget. Iklan-iklan gitu kan. Iya, sebenarnya sih spam juga baik di sana maupun di sini sebenarnya Sama aja kurang ya, lebih ngaruh ya. sama. Ya, cuman kan memang kita bisa setting segala macam gitu. Mungkin ini juga kali ya, di sana ada budaya kali ya, mungkin setiap pagi pasti buka email atau apa. Iya. Kalau di sini mungkin semua sebagian orang kali ya yang punya habit Gue kayak gitu. tiap saat sih buka email. Oh, ngeliat apa tuh? Ngeliat update gue, update dari suatu situs. Tapi untuk yang fokusnya ke kerjaan kayaknya jarang deh ya. Jarang. Khusus untuk kaum-kaum yang memang ya kerja di bidangnya aja sih menurut gue sih. Iya. Gue buka email untuk lihat update Twitter, terus gue buka Twitter untuk lihat update email. Oh enggak ya? Betul-betul. Gimana sih? Jadi kalau di sana dosennya itu kadang-kadang mereka menghabiskan bisa sampai 2-3 jam sehari hanya untuk meriksa email gitu. Oke. Berarti Dan memang perlu sih ya. Memang. Jadi tadi saya udah menyebutkan ada beberapa beasiswa, ada beberapa yang dapat langsung dukungan dari profesor di sana kan. Nah, untuk dapat itu banyak yang coba kirim research proposalnya ke mereka. Kalau tertarik mereka bisa bantu nyirim beasiswa atau mereka sendiri yang membiayai gitu. Jadi kalau hari itu kita kirim dan tidak direspon, itu berarti udah pasti dia tidak tertarik sama research plan kita gitu. Jadi banyak yang mikir, oh mungkin dia sibuk, nggak gitu. Nggak ada ya. Dia Jadi- pasti udah baca, cuman dia nggak tertarik Oke, aja. jadi gitu. enak ya, maksudnya itu enggak karena udah punya kebiasaan gitu, kita nggak pakai mikir ini dibaca nggak sih, ini baca nggak sih? Iya. Ternyata ya udah Pasti lewat dibaca. sehari, ya udahlah lu pupus harapan lu. Nggak usah lu berpikir 1, 2, 3 gitu. Sama ini juga, gue waktu itu sempat tertarik tuh ketika SMA mungkin ya. Waktu itu setelah tsunami di Jepang, salah satu pihak yang diutamakan untuk diselamatkan adalah gurunya. Iya. Itu ngedenger dari cerita Mas Tomo tadi, wah ini memang beda banget sih gitu. Iya. Profesor di sana atau guru di sana tuh memang apa ya? Ya Iya memang diutamakan ya. Memang Kemarin diutamakan. tuh juga waktu di Hiroshima University itu kan gue pernah dia buka open house di Ritz Carlton tuh. Terus kemudian dia bikin ini semacam open campus gitu loh. Jadi untuk register dia salah satunya nampilin bukan beasiswa ya, namanya apa sih, educational apa sih namanya ya. Pokoknya itu dibayarin tapi itu bukan beasiswa sebenarnya gitu. Gue gak ngerti di situ istilahnya apa. Nah, di situ si Hiroshima tuh punya program memang untuk ngembangin si guru. Jadi kan di sana kan lagi masa transisi. Sebenarnya udah bertahun-tahun kan mereka kena bom itu. Itu transisinya kata mereka tuh masih ada sampai sekarang, sehingga mereka butuh tenaga-tenaga untuk penyuluhan, pendidikan, dan dia membutuhkan orang-orang dari seluruh negara untuk meyakinkan orang-orang Hiroshima kalau mereka baik-baik saja. Itu mereka sangat sangat menghargai banget posisi guru gitu. Itu yang waktu itu lu ngajak gue juga ya? Iya, ngajak gue juga. Yang sama kan, ini nggak ada gelarnya juga kan? Nggak ada gelarnya, memang dia nggak. Cuma memang dia 5 tahun. Jadi dia karena ada pengabdian kan? Karena ada pengabdian itu karena itu kita harus jadi penyuluh di sana gitu. Karena memang targetnya dia untuk menjadi penyuluh itu, korban bencana si bom itu. Jadi lama banget loh itu. Emang di sana menghargai banget pendidikan ya. Jadi waktu tadi saya sempat nyebut baito gitu kan, part time job di sana itu juga suatu hal yang umum. Dan salah satu baito yang saya ambil itu waktu itu di GEP. Jadi di sana tugas saya itu kayak ngajar bahasa Inggris gitu. Jadi di part time job itu kita ngajar bahasa Inggris nggak hanya ke kalangan anak-anak sekolah, kadang-kadang juga ke staff-staff di stasiun-stasiun kereta yang kadang-kadang umurnya udah 50, 55 tahun, tapi dia tetap mereka tetap belajar bagaimana komunikasi sama orang luar negeri, bagaimana cara berbicara bahasa Inggris, atau bagaimana menunjukkan. Jadi kemauan mereka untuk belajar itu memang sangat tinggi juga. Walaupun gitu. bahasa Inggris mereka nggak bagus-bagus. Walaupun bahasa Inggris mereka nggak bagus-bagus banget. Logatnya begitu kan? Iya. Iya. Oke, ini gue pernah dengar cerita tentang waktu lu berangkat ke Jepang. Nah ini menarik banget nih. Iya, jadi waktu itu lu sempat berada di persimpangan jalan Cela. Tapi cerita tentang hubungan lu sama pacar lu waktu galau, itu. ya. Kan? Pacar lu sekarang masih pacar lu nggak nih? Udah nggak ya? Udah mantan. Udah mantan ya. Oke. Terus sekarang jadi apa dia? Istri. Oh jadi istri. Jadi sahnya untuk Jadi dibicarakan sah nih untuk dibicarakan nih. Nggak ada Iya. selingkuh-selingkuh di sini ya. Nggak Dia ada. kita bicarakan dia. Nah itu gimana ceritanya tuh? Karena kan yang gue tahu
lu harus pergi ke Jepang, sementara lu posisinya udah ngegantung kan, kalau misalkan di sana 1 tahun atau 2 tahun lebih, enggak ya, 2 tahun kurang. Nah tiba-tiba kan gue dapat kabar, yang gue kaget waktu itu kita diundang acara dia dan itu nikahan, kan gue sebel banget dengarnya gitu kan. Ini orang tadinya nggak mau nikah loh ya, nanti nikahnya habis dari Jepang, kok tiba-tiba dapat berita dia mau nikah gitu kan. Ini yang coba dong ceritain nih, bisa tiba-tiba begitu tuh gimana tuh? Ya, ini juga agak lucu juga sih diceritanya. Emang kebetulan mantan pacar gue ini, istri gue, ini kebetulan emang pacar pertama gue. Waduh. Jadi kenal dari SMP, jadian kelas 1 SMA, terus sampai pas sudah kuliah kerja gitu. Jadi waktu itu emang udah jalan 7 tahun 8 tahun. Wow, lama sekali ya. Lama banget. Itu posisi 8 tahun pas lu mau ke Jepang itu? Iya. Jadi waktu itu udah pikiran, oh ya udahlah, niatnya kan nikah masih 2 tahun lagi biar pas 10 tahun lah gitu. Ada ya gitu. Jadi udah resmi 10 tahun nih. Mencari beberapa tahunnya sih biasa. Saya sih. Terus tiba-tiba bisa jadi akhirnya menikah itu gimana gitu? Itu jadi kita anniversary sekitar Februari kan. Jadi waktu itu udah anniversary 8 tahun, udah masih fokusnya masih sama, masih untuk 2 tahun lagi. Tiba-tiba yang tadi saya ceritain bulan Mei itu, bulan Mei dapat kabar keterima, langsung ini dipanggil orang tuanya juga gitu. Ngobrol-ngobrol terus nanyain keseriusan juga gitu. Soalnya emang 8 tahun ini emang udah terlalu lama juga kan. Iya. Kalau kata teman saya mungkin harusnya saya udah dapat motor atau mobil gitu. Maksudnya minimal bisa main motor gitu. Nah, itu dia, saya juga ngomong gitu. Minimal rumah. Aduh. Terus katanya ditanya mau dibawa kemana ini, terus saya pikir oh iya dah deh. Apa mungkin emang udah jalannya juga. Kebetulan kan gue juga lahir di Australia gara-gara bokap gue waktu itu lagi ngambil kuliah di Australia. Gue pikir oh mungkin siapa tahu kalau gue di sana juga anak gue lahir di sana kan. Ya udah deh. Ya udah kita nikah, dan emang gue dari dulu, dari awal kita nikah itu emang nggak pernah niat dipestain terlalu wah gitu. Nah menurut gue nikah itu yang paling penting di akadnya. Resepsi itu cuman untuk ngediemin tetangga. Ngediemin tetangga dengan cara yang mewah. Iya. Itu pun dulu prinsip gue gini pas lagi mau ngadain nikahan. Oh, gue mesti invest di mana ya? Terus kalau gue makanan terlalu enak jadi omongan juga kan. Makanannya enak tapi dikit banget gitu kan. Ntar giliran makanannya nggak enak, nggak habis juga, sayang juga jadi omongan juga kan gitu. Kayaknya serba salah gitu. Jadi gue pikir udahlah, kalaupun gue investasi di foto aja deh. Atau foto juga, kalau makanan diomongin setahun 2 tahun, tapi kalau foto kita omongin sampai tua kan gitu. Jadi udah kita niat emang nggak wah. Jadi pas lagi tiba-tiba dipercepat juga, oh ya udah, kita waktu itu ya udah deh kita rencana nikah jadinya bulan Agustus. Karena berarti September. Itu dari Februari ya? Februari. Dari Mei. Enggak, Februari kan lo anniversary. Ya. Mei dapat informasi langsung escalate. Terus Agustus nih. Agustus. Jadi Agustus 3 bulan. 3 bulan. Iya. Persiapan 3 bulan ya. Dari yang tadinya nggak niat nikah ya. Yang tadinya nggak niat nikah. Jadi dan orang tua juga kan nggak tahu kalau gue jadi ngambil ke Jepang nyoba-nyoba gitu. Jadi semua gue rahasianya, yang tahu cuma atasan gue, karena gue butuh izin dia dan segala macam. Jadi pas lulus pun orang tua gue juga langsung nanya, ini mau dibawa kemana gitu. Jadi kita emang udah langsung diskusi langsung ini. Jadi waktu itu saking buru-burunya tuh pergi nyari cetakan untuk souvenir pun itu nggak ada yang bisa nyetak nama karena waktunya nggak keburu. Udahlah pokoknya yang ada aja gitu. Jadi pokoknya kita ini tadinya niatnya kecil-kecilan, tapi tahu-tahu dapat sponsor. Tadinya cuma mau akad doang, akhirnya jadi ada resepsinya walaupun sederhana ya gitu. Jadi ya balik lagi yang tadi, mungkin emang itu udah jalannya dari Allah, jalannya begitu ya udah gitu. Mungkin karena niat lu tulus kali ya mau nikahin dia. Iya. Gitu. Makanya gue dari tadi nyebutin mantan pacar, kebetulan karena dia cuman satu-satunya mantan pacar, ya udah. Kalau enggak ada kesempatan buat nyebutin mantan pacar. Tapi sebenarnya lu sendiri termasuk yang pertama nggak buat dia? Bukan. Nggak masalah ya. Nggak masalah. Yang akhirnya dapet.
Iya. yang penting dapat gitu. Nah, itu menarik banget sih sampai akhirnya kesana berdua kan? Kesana berdua. Iya, sorry ini ke sana berdua tuh gimana? Karena awalnya lu nggak mungkin kan? Enggak, jadi sana punya Tiba-tiba yuk Jepang yuk. enak aja. Ya, kayak ngajak ke taman mini. Taman Mini mikir-mikir macet. Ini ke Jepang gitu Iya. kan. Jadi enggak langsung ngajak juga sih. Jadi emang pokoknya udah didiskusin bareng-bareng langsung. Jadi sebenarnya yang berangkat duluan juga cuma gua pas September, karena kan Agustus nikah, September udah berangkat. Oke. Dan ya. kampus gue juga belum tahu kalau gue udah nikah. Jadi gue nyampe sana pun langsung proses semuanya, dan bini gue baru nyusul pas bulan Desembernya. KTP lu udah ganti belum? Waktu itu pas di sana baru ganti. Iya, berarti mereka memang belum punya identitas lu menikah ya? Iya. Okay. Kalau masalah nggak tuh di sana? Enggak sih, semua dilancarkan gitu. Dan emang di sana sekali lagi emang supportnya wah. Jadi walaupun kita orang luar negeri, kita dapat KTP persis sama kayak orang Jepang di sana. Terus juga kalau kita punya anak pun, punya dependent ya, 1 atau 2 anak, itu dapat uang saku juga dari pemerintah. Ngelahirin di sana pun juga dibiayain pemerintah. Gue pernah tahu sih memang ada beasiswa yang kayak gitu. Keren juga ya. Jadi semua itu. Jadi kayak kemarin nih yang ada COVID-19 ini, rata-rata kampus tuh ngasih potongan untuk biaya kuliah untuk yang nggak dapat beasiswa, dan semuanya dapat bantuan dari pemerintah berupa uang tunai. Jadi nggak hanya mahasiswa Jepangnya aja, tapi juga masyarakat luar negeri yang di sana. Terlepas itu untuk kampus negeri. Semuanya. Semua. Terlepas dia udah dapat beasiswa dari mana, itu pure bantuan dari Jepangnya. Oke, itu berarti dari pemerintah ya? Dari pemerintah. Jadi emang di sana support ininya bagus banget. Oke. Kemudian akhirnya pergi istri nyusul di Desember. Setelah itu berapa lama di sana? Ya sepanjang kuliah aja gitu ya? Sepanjang kuliah. Jadi di sana dari 2015 sampai 2017. Oke. Kemudian akhirnya anak lahir di sana juga? Enggak jadi. Oh enggak jadi? Oh jadi lahir di sini? Iya. Kebetulan waktu itu ini mungkin yang dirasain nanti sama banyak pasangan muda juga, yang namanya dapat anak itu emang nggak mudah kan. Terus kita juga sempat stres juga, kok bisa nggak dapat gitu kan, nggak ini kita udah coba segala cara, udah coba program-program, baca di internet, baca buku-buku, tapi nggak dapat juga. Dan yang paling berat itu adalah menghadapi hari Sabtu atau Minggu. Karena setiap 1 minggu kita pasti coba video call sama orang tua kan. Kebetulan kalau dari orang tua saya, karena udah ada kakak-kakak saya yang udah pada ngasih cucu, nggak banyak tekanan. Tapi setiap video call ke keluarga istri tuh suka ditanyain gitu, suka ini. Jadi entah kenapa tuh makin tertekan gitu. Akhirnya sampai ke musim panas tahun 2016, udah mendekati musim panas, akhirnya wah nih kayaknya kalau punya anak sekarang tuh kayaknya udah nggak mungkin gitu ya. Karena kalaupun lahir pun nanti pas udah selesai kuliah, udah deh kita putusin. Nggak usah program, nggak usah pikirin punya anak, nggak usah apa, kita fokus happy aja gitu. Kita coba jalan-jalan di sini, kita coba ke sana kemari, pokoknya kita fokus happy. Dan pas ngelepas semua tekanan itu, barulah tiba-tiba malah dikasih gitu. Jadi mungkin nggak boleh banyak tekanan ya. Nggak boleh banyak tekanan, nggak boleh terlalu dipikirin, nggak boleh ini. Jadi makin tertekan tuh malah makin susah gitu kayaknya. Jadi pas sudah ini dapat, cuma pas kita hitung HPL-nya itu hari kemungkinan lahirnya itu jatuhnya pas hari wisuda. Sedangkan bayi itu di bawah umur 2 bulan nggak boleh naik pesawat karena takut mecah gendang telinga segala macam. Jadi kalau dia lahir pas saya wisuda, walaupun dapat bantuan pemerintah, tapi 2 bulan di sananya berat ya. Berat juga nih, udah nggak ada beasiswa, ya udah deh. Jadi istri pulang duluan. Berarti kondisi hamil pulang. Mas kondisi berapa hamil. Bulan tuh? 8 bulan. 7 bulan. 7 bulan. Maksimal 7 bulan, itu pun harus ada surat dokter dulu. Jadi dibantu juga. Waktu itu panik juga. Jadi kalau boleh jujur, emang kan saya belajar bahasa Inggris itu otodidak. Jadi nggak ikut les, nggak ikut apa gitu. Jadi emang bahasa Inggris saya kadang vocabnya itu agak-agak kurang gitu kan. Jadi nyampe sana kaget kan, nih beneran hamil nggak? Terus kata tutor nih, dikasih alamat, ini dokter bisa bahasa Inggris.
Karena kalau dokter yang rumah sakit dekat kampus tuh harus bikin janji dulu, takut kelamaan kan, kita nyari yang agak jauh tapi dia bisa bahasa Inggris kita ini. Tiba-tiba itu dokter pas sudah ini, wah masih selamat kan, terus dia bilang, mau di deliver apa di abortion katanya kan. Loh kita nggak mau aborsi, gitu kan. Enggak, kita nggak mau aborsi. Oh, terus mau di deliver kemana? Iya, jadi kita nggak tahu kalau yang namanya melahirkan itu deliver gitu kan. Dia waktu deliver, no, mau dibawa kemana kan gue kan? Jadi aborsi enggak juga. Ini orang ngerti gak sih? Jadi ada miskomunikasi. Iya. Jadi Kemudian sampai akhirnya ngerti itu deliver. iya, jadi pas dia udah ini dia ngasih tulisan deliver atau abortion, dia tulis terus dia ini pilih mana. Baru di situ ngerti juga oh deliver tuh maksudnya melahirkan kayak gitu. Jadi itu maksudnya abortion ya aborsi tetap gitu. sama ya. Kirain. Nah, karena kok di sana gue jadi takut juga bahasa Inggris gue agak ngaco gitu kan. kebetulan di sana memang tidak ada aturannya untuk aborsi. Jadi di dokter manapun bisa melakukan aborsi gitu. Tapi nggak banyak ya kayaknya sih. Jadi mereka makanya menawarkan. Mungkin kan kadang-kadang karena di sana tidak ada, maksudnya sebelum hubungan, sebelum nikah itu hal biasa. Jadi mungkin kalau ada yang hamil belum nikah atau apa, jadi mereka masih bisa untuk menggugurkan. Jadi memang itu sebuah opsi yang mungkin tidak ada di kita. Oke, seru juga ya. Maksudnya aborsi gitu unik gitu. Aborsi jadi sebuah pilihan gitu kan. Wow, sementara di kita aborsi itu sangat tabu gitu kan. Kadang memang itu hal yang bagaimana ya? Kadang saya agak sebuah dilema juga sih terkait dengan aborsi itu. Saya pernah baca artikel ada ibu yang stres sampai sakit jiwa. Jadi dia diperkosa sama orang, dia mau aborsi nggak dibolehin, anaknya lahir persis banget sama muka orang yang merkosa dia. Jadi setiap anaknya makin gede tuh itu traumanya tuh balik lagi. Jadi ibunya tuh jadi gila karena setiap ngelihat anaknya tuh dia teriak-teriak nangis-nangis gitu. Serem ya. Iya, makanya di artikelnya itu pun dipertanyakan apakah aborsi ini sebuah hal yang tabu apa bagaimana? Karena kalau untuk yang kasus-kasus seperti itu akan menjadi trauma dia yang berkelanjutan dan gak akan bisa disembuhin juga. Gak selesai. Kalau misalnya si kasusnya itu dia kenal sama orangnya gitu loh. Oh iya. Ya kan kalau misalnya diperkosa dia nggak kenal pakai topeng atau pakai apa mungkin nggak akan pengaruh ya. Tapi kalau misalnya diperkosa sama orang yang dia kenal, itu kan justru yang apalagi ini kasusnya mirip banget. Jadi waktu itu pas saya baca juga oh iya ya ini emang sih hal yang tabu membunuh nyawa gitu. Tapi kalau kondisinya seperti itu pun bagaimana? Karena itu ya berkelanjutan gitu. Ini pertanyaan jadi pertanyaan filosofi. Iya. Ya mungkin pertanyaannya jadi nggak benar atau salah kali ya. Aborsi itu benar atau salah? Ini seru banget jadi tema kayaknya. Mungkin bisa dibahas nih. Kita mengundang orang yang sudah pernah mengaborsi ya. Iya, sama orang yang anti aborsi, yang anaknya banyak. Oke, kita udah banyak banget nih ngobrol sama Tomo terkait Jepang, terkait budaya-budaya yang dipelajari di Jepang, apa aja yang berbeda ya dengan di Indonesia. Nah, mungkin ini kali ya, terakhir kali ya, gimana nih? Ada nggak tips atau Jangan. Iya, jangan. Bahasanya banget gue. Sebagai orang yang sudah pernah duluan ke Jepang. Nah, ini bagi teman-teman yang bermimpi untuk pergi ke Jepang, kemudian nggak tahu cara mencapainya bagaimana nih? Ya, jadi intinya sih gini, kalau yang namanya kita emang udah kepengen sama sesuatu, ya usaha terus gitu. Terus cari informasi, banyak yang ngerasa, oh nyari informasi susah banget nih, gini-gini susah banget. Terus mungkin ini padahal kalau dia belum coba, dia belum tentu tahu dia bisa atau enggak gitu. Kadang-kadang orang tuh nggak tahu nyari informasi karena dia tuh udah nyerah duluan. Padahal contoh gini, kalau kita udah pengen sesuatu nih, anggaplah kita pengen ke Universitas Tsukuba. Cari Universitas Tsukuba, cari orang Indonesia yang pernah kuliah di sana atau yang lagi kuliah di sana. Itu rata-rata kalau dia nggak punya blog, dia punya vlog ngejelasin perjalanan mereka sampai sana. Kalaupun mereka nggak narsis orangnya, itu pun kita
kontak mereka personal, itu mereka biasanya pasti mau sharing Oke, gitu. nggak sombong ya, karena Nggak sombong. habit dari Jepang ke bawah. Iya. Balik lagi yang tadi saya bilang, hampir semua yang saya kenal di sana tuh orangnya humble semua. Nggak ada satupun yang maksudnya tertutup atau sombong atau gimana. Jadi rata-rata mereka tuh pas di kontak mereka sangat antusias untuk membantu. Kayak Kak Dina ya, lu inget gak sih Kak Dina? Iya. Jadi ada teman kita, kakaknya itu juga dia translator dari salah satu penerbit buku. Dia itu juga kuliahnya di Jepang ya. Iya. Nah itu dia juga humble banget, dia sampai S3 ya. S3-nya apa S3 di Amerika sih? Di Jepang juga. Di Jepang juga kan akhirnya. Itu kalau ngobrol asik banget sama dia dan dia obrolannya banyak karena memang dia translator juga ya. Iya. Jadi banyak kosakatanya juga pasti banyak banget. Mungkin gitu ya. Jadi kadang saya mikir kalau emang ada orang-orang yang masih rasis atau orang-orang yang mungkin masih agak tertutup dunianya itu, mungkin mainnya emang masih kurang jauh. Mainnya masih di Empang. Mainnya masih di Empang. Kalau kita udah mainnya lebih jauh, maksudnya kita ketemu lebih banyak orang, kita ketemu banyak yang mungkin jauh di atas kita, baru kita ngerasa lebih humble gitu. Ternyata kita tuh bukan siapa-siapa loh. Jadi itu aja. Berarti intinya tipsnya adalah usaha lah. Lu punya mimpi, lu gak usahain buat apa gitu kan. Jadi ya waktunya bangun. Ketika lu udah punya mimpi, waktunya lu bangun untuk ngejar mimpi itu gitu. Benar. Ditambah kalau baca-baca banyak literatur, ya mulai sekarang berdoanya itu harus mulai spesifik lah. Nah, ada apa tuh? Smart. Smart. Ya. Jadi berdoa itu harus smart. Ya. Yang pertama spesifik gitu ya. Jadi berdoa lu gak bisa pengen ke Jepang doang. Pengen ke Jepang kapan, ngapain di sana dan why. Nah, yang terpenting why lah. Benar. Start with why. Iya, start with why. Dan ditambah kalau Simon Sinek ya. Kalau baca bukunya Charles Duhigg, oke, kita kayak referensi buku ya gitu. Habitnya yang dibangun. Betul. Itu bukan cuma tujuannya tapi habitnya juga. Terus tadi apa sih? Spesifik ya. Spesifik. Smart. M-nya itu measurable. Jadi bisa diukur. Lu gak mungkin dong pengen ke langit ke-7 gitu kan. Itu bukan mimpi kayaknya. Itu lu ngayal gitu kan. Jadi kita harus bedain mana goals, mana mimpi, mana yang cuma mimpi-mimpi doang gitu. Mimpi bunga tidur gitu kan. Itu yang harus bisa dibedain. Oke, kemudian apa sih lagi? Kerja smart A ya. Nah itu apa ya? Achievable. Oh ya, achievable itu bisa dicapai gitu ya. Jadi ya kayak ke Jepang itu kan bukan sesuatu hal yang mustahil saat ini ya. Iya. Gitu. Buktinya lu udah buktikan. Lu keluar duit sepeser gak sih? Enggak kan? Enggak. Sama sekali enggak keluar kan? Enggak. Istilahnya selama lu hidup di sana sama sekali enggak keluar duit sepeser pun, baik untuk makan, yang pasti untuk living cost, untuk kuliah. Nah itu kan artinya achievable banget. Iya. Ya kan? Terus kemudian apa lagi? Sama R. Itu apa? Relatable. Oh ya, relatable ya? Relatable. Ya, relatable apa? Realistik sih? Relatable. Relatable. Gue lupa soalnya. Ya ini gitu. Jadi harus relate lah sama kehidupan kita juga. Kita nggak mungkin ngambil mimpi orang gitu kan. Ngapain juga gitu kan. Betul. Terus terakhir tuh harus timely. Lu harus punya waktunya. Jadi nggak bisa lu mimpi gue pengen ke Jepang entahlah kapan-kapan. Nggak bisa kapan-kapan tuh. Buktinya kan lu pengen habis SMA gue pengen ke Jepang. Walaupun ketutup ya kesempatan itu. Tapi ternyata kan akhirnya ada jalan lagi. Kayaknya nih mas sekarang nih waktunya ke Jepang. Benar. Betul. Terus ini juga gue pernah dengar podcast 30 Days of Lunch. Waktu itu lagi episode ngundang Mas Ivan. Ivan siapa tuh? Gue lupa Ivan apa ya. Bukan Ivan Lenin kan? Bukan. Atau Ivan Gunawan? Bukan. Mas Ivan nanti boleh lihat-lihat aja. Tentang kalau kita lagi ada di crossroad atau persimpangan. Nah kita kan tadi sempat bahas ya. Nah di situ ada quotes yang menarik yang sampai saat ini gue ingat. Gitu. Jadi setiap dari kita itu ditunggu. Nah kita itu ditunggu untuk memberikan kemudahan untuk orang lain. Kemudian kalau kita ditunggu, tunggu apa lagi? Keren ya. Oh itu bagus banget. Bagus banget itu. Terngiang-ngiang. Nah mungkin di sini juga Mas Tomo nih yang udah pernah ke Jepang akhirnya bisa sharing di sini. Ya mungkin ditunggu pertama sama kita kan. Betul. Ditunggu untuk share ceritanya. Kemudian nanti ketika kita udah publish ini, ditunggu lah sama pendengar. Benar. Gitu. Dan waktunya pendengar juga kalau itu ya ngapain nunggu-nunggu lagi gitu kan. Harus waktunya nge-set goal, terus harus waktunya untuk tinggal dilakuin aja habit, gitu kan. Iya. Betul. Ya gue setuju gitu. Keren ya. Bagus. Season 2 lebih baik kayaknya. Lebih berbobot ya gitu ya. Lebih berbobot ya. Itu dia sih. Oke. Nah pokoknya itu tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Tomo. Ya udah banyak banget sih insight yang kita dapat.
sebenarnya waktunya kurang. Kurang banget. Ceritanya ini masih belum detail. Kalau ada 20 jam 20 jam. Iya, kalau ada sumur di ladang kita menumpang mandi kayak oke salah ya. Aduh. Ya intinya cerita ini kita berharap banget teman-teman semua bisa dapat pelajaran gitu ya, dapat insight, dan dari sisi manapun teman-teman ngelihat, tolong ambil yang baik-baiknya aja. Mungkin omongan kita atau apa ada yang salah. Nah, apalagi omongan Raka tadi body shaming itu banyak kan. Gak, gue emang dari dulu body shaming banget sama dia. Karena memang dia gedenya dari dulu begitu gitu. Nah ini dia, ada beberapa itu juga. Ini udah pelan-pelan penutup kita sampai kemana-mana ya. Ya, pokoknya ada beberapa yang body shaming itu nggak berlaku dalam pertemanan. Iya, betul. Dan teman sejati itu adalah teman yang memang body shaming tiap tahun. Malah menandakan seberapa dekat ya. Iya. Kalau nggak dekat-dekat banget kan, aduh, nggak enak juga. Ini agak gemukan, gimana nih mau ngomongnya? Iya, gue pernah lihat meme gitu, cewek ngomong ke cewek, lu kayaknya gendutan deh. Kalau lu kurusan dikit kayaknya cakep. Ceweknya marah. Kalau cowok ke cowok, lu kayaknya kalau kurusan dikit cakep deh. Oh, thank you bro. Dia kan beda ya. Iya, cowok gitu ya. Oh, kayaknya bener deh. Thank you bro. Malah kalau kita perhatiin tuh cowok gitu, kalau misalnya dia masih manggilnya Ca, oh dia kurang dekat nih, masih ini. Tapi kalau dia udah manggil Jing, dia udah sohib banget nih. Bajing kan? Itu udah berarti udah sahabat banget itu. Oke, mungkin teman-teman ada masukan, ada ide atau ada saran terkait podcast kita, mangga silakan di follow podcast apa sih namanya kita podcast.ngotak gitu ya. Oke, kemudian kasih feedback juga ke kita supaya kita tahu seberapa memberikan manfaatnya gitu podcast kita. Karena yang gue pelajari juga dari 30 Days of Lunch, untuk tipe-tipe podcast yang seperti ini, yang ngobrol-ngobrol, salah satu feedback yang kita harapkan adalah teman-teman yang dengerin bisa ngasih tahu ke kita, oh nih gue setelah dengerin podcast ini gue bisa berubah, atau setelah dengerin podcast ini gue jadi tahu sesuatu. Itu jadi bahan bakar kita juga nih untuk terus maju. Karena seneng banget gitu loh. Iya. Dan jangan lupa juga kalau misalnya teman-teman mau ikutan ngobrol sih nggak apa-apa ya, kita senang-senang banget. Jadi bisa jadi nih buat teman ngobrol lagi gitu kan di next episode, mangga silakan langsung aja DM kita. Iya, kayak siapa sih? Kita siapa sih? Nah, dan di episode kedua nanti dan seterusnya ya di season 2 kita akan coba untuk ngobrol-ngobrol dengan orang-orang yang lebih inspiratif mungkin supaya lebih banyak insight yang bisa kita dari podcast Ngotak sendiri terima dan bisa kita sebarkan ke teman-teman. Yap. Itu dukung kita terus ya. Dengan cara ketik podcast pasti ngotak kirim 9288 yang banyak ya. Oke. Itu aja kali ya. Biar kita semakin mau ditutup semakin kurang ajar. Baik, makasih buat Tomo. Terima kasih juga buat kita mohon undur diri dulu, pamit dari podcast kita kali ini. Oke. Ya, sampai jumpa. Sampai jumpa. Dah.